Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya di sini Ridwan Farhan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang mata kuliah teori bilangan, atau lebih tepatnya materi tentang basis bilangan bulat. Sesuai timeline di sini ya. Oke, without further ado, langsung saja ke materi yang utama. Di sini kita buka dengan cara yang telah kita kenal untuk menuliskan lambang bilangan bulat adalah dengan notasi desimal atau basis 10. Lambang dasar yang digunakan dalam basis 10 adalah 0, 1, 2, 3, sampai 9 gitu ya. Lambang bilangan-bilangan bulat lainnya dituliskan dengan menerapkan nilai tempat dengan menggunakan lambang dasar tersebut. Nilai tempat yang dimaksud di sini mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan masih banyak lagi. Dan seterusnya ya. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada 4275. Dari 4275 ini karena di sini tidak ada keterangan basisnya ya. Jadi di sini sebagai keterangan yang sebelumnya yang biasa kita gunakan adalah basis 10. Maka di sini adalah 4 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 7 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Ini sama ya. 4275 itu sama dengan operasi hitung yang ini. Coba saja teman-teman hitung. Penggunaan basis 10 yang biasa kita lakukan bukan satu-satunya basis untuk menuliskan lambang bilangan. Kemungkinan hanya karena banyaknya jari tangan kita berjumlah 10. Tidak ada alasan khusus lainnya dari penggunaan basis 10 yang telah biasa kita lakukan. Bangsa Babilonia kuno menggunakan basis 60, bangsa Maya menggunakan basis 20 untuk menuliskan lambang bilangan mereka. Komputer menggunakan basis 2, 8, atau 16 untuk menyatakan lambang bilangan bulat. Biasanya dipakai di bit ya. Yang selanjutnya adalah teorema 3.1. Misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk N sama dengan A basis K dikali B pangkat K ditambah A basis K-1 dikali B pangkat K-1 ditambah A kali basis K-2 kali B pangkat K-2 ditambah dan seterusnya hingga A basis 1 dikali B ditambah A basis 0. Dengan suatu bilangan bulat tak negatif. A basis C, suatu bilangan bulat dengan A basis C lebih besar sama dengan dari 0 dan A basis C lebih kecil sama dengan dari B-1. Untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga K dengan A basis K tidak sama dengan dari 0. Artinya A basis K tidak boleh sama dengan dari 0 ya, tidak boleh 0. Buktikan untuk memperoleh representasi dari N seperti yang diinginkan, kita menerapkan algoritma pembagian sebagai berikut. Pertama, kita membagi N dengan B untuk mendapatkan N sama dengan B kali Q basis 0 ditambah A basis 0. Untuk A basis 0 sama dengan lebih besar sama dengan dari 0 dan A basis 0 lebih kecil sama dengan dari B-1. Selanjutnya, Q basis 0 sama dengan B kali Q basis 1 ditambah A basis 1. Untuk A basis 1 lebih besar sama dengan dari 0 dan A basis 1 lebih kecil sama dengan dari B-1. Kita melanjutkan proses ini untuk memperoleh Q basis 1 sama dengan B kali Q basis 2 ditambah A basis 2. Untuk A basis 2 lebih besar sama dengan dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari B-1. Dan selanjutnya B basis 2 sama dengan B basis Q pangkat 3 ditambah A basis 3. Untuk A basis 3 lebih besar sama dengan dari 0 dan A basis 3 lebih kecil sama dengan dari B-1. Dan seterusnya hingga Q basis K-2 sama dengan B kali K basis K-1 ditambah A basis K-1. Untuk A basis K-1 lebih besar sama dengan dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari B-1. Langkah terakhir dari proses ini terjadi apabila kita memperoleh hasil bagi 0. Perhatikan bahwa dalam penerapan algoritma pembagian tersebut, kita memperoleh hasil bagi yang memenuhi
N lebih besar dari Ki basis 0, lebih besar dari Ki basis 1, lebih besar dari Ki basis 2, dan seterusnya hingga lebih besar sama dengan dari 0. Karena barisan Ki basis 0, Ki basis 1, Ki basis 2, dan seterusnya adalah suatu barisan turun dari bilangan bulat tak negatif, maka barisan ini akan berakhir pada suku 0. Selanjutnya dari persamaan pertama, Ki basis 0 disubstitusi dalam persamaan kedua. Diperoleh proses substitusi dilanjutkan untuk Ki basis 1, Ki basis 2, Ki basis 3, dan seterusnya. Diperoleh N sama dengan B pangkat 3 dikali Ki basis 2 ditambah B pangkat 2 dikali A basis 2 ditambah B pangkat 1 dikali A basis 1 ditambah A basis 0 sama dengan B pangkat 4 sekali Ki basis 3 ditambah B pangkat 3 dikali A pangkat 3 ditambah B pangkat 2 dikali A basis 2 ditambah B basis pangkat 1 dikali A basis 1 ditambah A basis 0. Dan seterusnya hingga N sama dengan B pangkat kamin 1 dikali Ki basis kamin 2 ditambah B pangkat kamin 2 dikali A pangkat A basis kamin 2 ditambah, dan seterusnya hingga B pangkat 2 dikali A basis 2 ditambah B pangkat 1 dikali A basis 1 ditambah A basis 0. Selanjutnya N sama dengan B pangkat K A basis K ditambah B pangkat kamin 1 dikali A basis kamin 1 ditambah, dan seterusnya hingga B pangkat 2 ditambah dikali A basis 2 ditambah B pangkat 1 dikali A basis 1 ditambah A basis 0 sama dengan A basis K dikali B pangkat K ditambah A basis kamin 1 dikali K dikali B pangkat kamin 1 ditambah seterusnya hingga A basis 2 dikali B pangkat 2 ditambah A basis 1 dikali B pangkat 1 ditambah A pangkat 0 A basis 0, di mana A basis J lebih besar sama dengan dari 0 dan A basis J lebih kecil sama dengan dari B min 1 ya. Ini ya diingat ya. Untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga K dan A basis K tidak sama dengan 0. Karena A basis K sama dengan Ki basis K min 1 adalah hasil bagi terakhir yang tidak sama dengan 0. Kita telah mendapatkan representasi dari N seperti yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya terdapat contoh 3.2 ya di sini. Misalkan B sama dengan 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kenapa di sini berakhir dengan 4? Karena kita mulai dari 0 ya, maka kita dapat 0, 1, 2, 3, dan 4. Misalkan suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 kali 5 pangkat 1 ditambah 4. Maka dalam basis 5, N tersebut ditulis sebagai N sama dengan 3, 2, 0, 1, 4, basis 5. Jika N ingin ditulis dalam basis desimal atau basis 10, maka kita tinggal menghitung jumlahan dari perpangkatan 5 tersebut, yaitu N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan 3625 ditambah 2125 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 1875 ditambah 250 ditambah 9 sama dengan 2134 basis 10. Jika kita ingin menuliskan lambang bilangan N tersebut dalam basis lainnya, misalnya basis 8, maka kita mengerjakannya seperti dalam proses pembuktian teorema di atas, yaitu 2134 sama dengan 266 dikali 8 ditambah 6, di mana 266 sama dengan 33 dikali 8 ditambah 2 sama dengan 33 dikali 8 ditambah 2 dikali 8 ditambah 6 sama dengan 33 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 ditambah 6, di mana 33 sama dengan 4 dikali 8 tambah 1 sama dengan 4 dikali 8 tambah 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 ditambah 6 sama dengan 4 dikali 8 pangkat 3 ditambah 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 ditambah 6.
Ini berarti 2134 basis 10 sama dengan 4126 basis 8. Untuk selanjutnya penulisan lambang bilangan dengan basis 10, indeks 10 yang menyatakan basis yang digunakan tidak perlu dituliskan. Sehingga 2134 basis 10 cukup dituliskan 2134. Karena basis 10 itu dasarnya, jadi tidak dituliskan ya. Kita kosongkan saja. Berdasarkan teorema di atas, setiap bilangan bulat positif dapat ditulis dalam basis 2, yaitu sama dengan A basis K dikali 2 pangkat K ditambah A basis K min 1 dikali 2 pangkat K min 1 ditambah A basis K min 2 dikali 2 pangkat K min 2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah A basis 1 dikali 2 pangkat 1 tambah A basis 0 dengan A basis I adalah 0 atau 1. Selanjutnya contoh 3.3. Terdapat bilangan 1, 0, 0, 1, 1, 0 basis 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. Kalau angka tidak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1 ya, dikali 1 ditambah 0 sama dengan 32 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 38. Jadi 100 basis 2 sama dengan 38 dalam basis 10. Seperti yang telah dikatakan di atas, basis 10 disebut pula basis desimal. Basis 2 disebut biner, basis 4 disebut quarter, basis 4 disebut oktal, dan basis 16 disebut heksadesimal atau secara singkat dipanggil hex atau disebut hex ya singkatan. Koefisien A dalam ekspansi jumlahan itu disebut angka atau digits. Angka biner biasa disebut dengan bits yang merupakan singkatan dari binary digits yang merupakan istilah dalam komputer. Untuk mengubah penulisan lambang bilangan dari basis desimal ke basis non desimal, kita menggunakan proses algoritma pembagian berulang-ulang seperti pada proses dalam pembuktian teorema di atas. Selanjutnya contoh 3.4. Tulislah 116 dalam lambang bilangan dengan basis 2. Jawab penerapan algoritma pembagian berulang-ulang, yaitu 166 sama dengan 2 dikali 58 tambah 0. 58 turun ke bawah, 58 sama dengan 2 dikali 29 ditambah 0. 29 turun lagi ke bawah sama dengan 2 dikali 14 ditambah 1. 14 turun lagi ke bawah sama dengan 2 dikali 7 ditambah 0. 7 turun ke bawah, 7 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. 3 bisa turun lagi nggak? Bisa, karena masih jumlahnya masih lebih besar daripada 2 ya, basis yang diinginkan tadi. 3 masih turun ke bawah sama dengan 2 kali 1. 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Maksudnya 1 turun ke bawah sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Jadi 116 sama dengan 111011002. Ini lagi dilihat dari angka terakhir ini ya, 1110100 basis 2. Yaitu menuliskan sisa-sisa pembagian itu dengan urutan dari bawah ke atas seperti ditunjukkan pada panah. Ini ya, ditulis dari bawah ke atas. Mengapa demikian? Untuk mengubah penulisan lambang bilangan dari basis non-desimal ke desimal, kita tuliskan lambang bilangan dengan basis non-desimal itu dalam bentuk panjang, bentuk jumlahan dari perpangkatan basis tersebut. Selanjutnya contoh 3.5. Tulislah 3201 basis 4 dalam basis desimal. Ini mengubah ya dari non-desimal ke desimal. Kalau ini tadi dari desimal ke non-desimal, kalau yang ini 3.5 dari non-desimal ke desimal. Jawab 3, 2, 1, 0. Maaf, ini kok tertukar. Basis 4 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 3. Ini angka di sini dikeluarkan di sini, kemudian dikalikan dengan basisnya. Lalu kenapa di sini ada pangkat 3? Pangkat itu diambil dari jumlah angkanya yang ada. Jika di sini ada 4, itu artinya pangkat pertama adalah 3, 2, 1, dan seterusnya, dan akan terus turun.
Jika di sini ada 5, artinya pangkat di sini adalah 4. Karena di sini ada 3, 2, 1, dan 0. Artinya ada 4 digit di sini, maka pangkatnya adalah 3. Kita lanjutkan, 3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 0 dikali 4 pangkat 1 ditambah 1. Sama dengan 3 dikali 64 ditambah 2 dikali 16 tambah 0 tambah 1. Sama dengan 192 ditambah 32 ditambah 1 sama dengan 225. Jadi 32014 sama dengan 225 dalam basis 10. Komputer selain menggunakan basis 2 juga menggunakan basis 8 atau basis 16. Dalam heksadesimal atau basis 16 mempunyai 16 lambang dasar, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. A, B, C sampai F ini itu melambangkan dari 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ya. Jadi seumpama di sini ada 3, 2, 15. 15 kita lambangkan dengan F ya. Begitu juga dengan 10, 11, 12, dan seterusnya. Huruf-huruf A, B, C, dan A, P, J, D, E, dan F digunakan untuk menyatakan angka-angka yang bersesuaian dengan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Dalam basis desimal. Ingat, dalam basis desimal. Contoh berikut ini menunjukkan cara mengubah lambang bilangan dari heksadesimal ke desimal. Contoh 3.6. 2 A C 3 basis 16 sama dengan 2 dikali 16 pangkat 3. Sudah dijelaskan ya kenapa di sini 16, kenapa di sini 2, dan kenapa di sini pangkatnya 3. Terus selanjutnya ditambah 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 12 dikali 16 pangkat 1 ditambah 3, digit terakhir ya. Terus kenapa di sini 10 dan 12? Karena ingat tadi A adalah perlambangan dari 10 dan C adalah perlambangan dari 12. A, B, C, 10, 11, 12. Langsung selanjutnya 2 dikali 4, 0, 4, 0, 9, 6 ditambah 10 dikali 2, 5, 6 ditambah 1, 9, 2 ditambah 3 sama dengan 1, 0, 9, 4, 7 basis 10. Yang selanjutnya adalah FA 0 basis 16. Maaf, ini FAO atau FA 0? Harusnya FA 0 ya. Sama dengan FA 0 basis 16 sama dengan 15 dikali 16 pangkat 2 ditambah 10 dikali 16 pangkat 1 ditambah 0. Ya 0. Sama dengan 4000. Kita dapat mengubah penulisan lambang bilangan dari basis non-desimal ke non-desimal lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 3.7 ya. Ubahlah 235 basis 8 dalam basis 2. Jawab 235 basis 8 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2. Pangkat 2 kenapa? Karena di sini ada 3 bilangan. 2 sebagai angka awal dan 8 sebagai basis ya. Ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 5. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 ditambah 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah 0 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 basis 2. Tabel 3.1 adalah tabel konversi penulisan lambang bilangan desimal. Basis 10, biner, basis 2, kuarter, oktal, dan heksadesimal. Tabel konversi lambang bilangan dasar ini sangat membantu kita dalam mengubah lambang bilangan dalam basis 4, 8, dan 16 ke basis 2 atau sebaliknya. Untuk mengubah lambang bilangan dari 2 ke basis 8, maka lambang bilangan dapat dalam basis 2 tersebut dikelompokkan 3 angka dari kanan. Selanjutnya, gantilah tiap kelompok tersebut dengan angka yang sesuai dengan angka pada basis 8. Apa demikian? Ini dia bentuk dari tabel konversi basis bilangan yang disebutkan di kalimat sebelumnya ya. Untuk mengubah lambang bilangan dalam basis
8 ke basis 2, maka kita hanya mengganti angka-angka pada lambang bilangan basis 8 dengan angka yang sesuai dengan basis 2. Dengan catatan, tiap satu angka pada basis 8 disediakan 3 tempat pada basis 2. Misalnya, 2 basis 8 sama dengan 0, 1, 0 basis 2. Coba kita lihat. 2 basis 8 ini 2 basis 8 artinya jika di basis 2 adalah 1, 0. Karena di sini kita diperintahkan atau disuruh menyediakan 3 tempat, maka angka 0 kita tambahkan di depan. 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0. 1 basis 8 sama dengan 001 pangkat basis 2 nih. Dan 0 basis 8 sama dengan 000 basis 2. Kenapa begini? Karena basis 8 mewajibkan, mengharuskan ya. Ada 3 digit angka ya di depan basisnya. Disesuaikan dengan ininya ya. Ini basis tabel konversi bilangan. Baiklah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.